Seminggu yang lalu saya bertemu dengan teman dan kami berpisah sudah 5 tahun. Dia masuk kuliah dan saya pergi berkelana, pergi mencari pengalaman. Jadi di saat saya berbincang dengan dia, banyak dia kasih ilmu ke saya. Dia seorang ahli hukum, sudah menyelesaikan S1-nya. Dan selayaknya orang yang sudah lama tidak berjumpa, ya kami berbincang-bincang dengan dia, ngobrol soal pengalaman, soal kehidupan. Sampai saya nanya sama dia, dulu kamu berapa tahun di penjara? Kenapa? Karena saya tahu pas dia kuliah, dia ada masalah dituduh mencuri. Jadi pas kuliah tuh dituduh dia tuh mencuri. Yang sebetulnya bukan dia, tapi orang lain. Cuman dikarenakan dia yang ada di tempat itu, jadi dialah yang kena imbasnya. Kata dia, aku lolos dari mahkamah. Nah, di persidangan dia tuh bebas. Kenapa? Karena orang yang nuduh dia tidak ada bukti kalau dia tuh bersalah. Sampai dia tuh nanya sama saya, kenapa kamu nggak kuliah? Ya karena saya nggak suka kuliah. Makanya cita-cita dia mau jadi hakim yang jujur. Sampai saya nanya, kamu mau jadi hakim yang jujur? Terus hakim sekarang kamu nggak paham, kata dia. Kan saya penasaran, kok kenapa ya? Sampai dia anjurkan saya buat bacalah di hukum, buku-buku yang memang buku hukum itu ya. Bagi saya nggak perlu membaca buku hukum ini karena memang saya tidak termasuk dalam dunia pemerintahan. Kata dia, sekalipun kamu tidak masuk dalam pemerintahan, kamu harus paham. Karena di saat kamu difitnah dan orang yang memfitnah kamu tuh bisa memanipulasikan bukti, kamu bisa ditangkap. Ya juga sih ya, bisa memanipulasikan bukti. Sampai saya nanya pengalaman dia membantu orang. Ada beberapa orang yang dia bantu. Ya dia cerita, di saat ada satu masalah, untuk menghilangkan masalah itu, dia mengambil masalah lain. Jadi si penggugat akan fokus ke masalah yang kedua. Padahal yang parahnya masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bukti tidak ada. Yang ada bukti cuma masalah yang pertama. Di saat orang sudah fokus di masalah yang kedua, di situ dia bisa bebas. Jadi itu pengalaman yang dia ajarkan ke saya dan saya pun kurang paham ya. Kenapa? Karena bagi saya hukum di negara kita udah sangat bagus lah.
udah sangat bagus. Karena lambang negara Pancasila. Ya, lambang negara Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ya adil lah, beradab. Adil, beradab. Jadi semua orang tuh ada adabnya, bro. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itu paham kan. Ya aman-aman aja karena saya tinggal di pelosok. Saya nggak tahu apa-apa yang terjadi di sana. Kalau mungkin ada berita yang orang nge-share berita ke saya, ya saya tahu. Kalau emang nggak ada ya nggak tahu. Nah, apalagi kita dulu ada Bapak Proklamator. Siapa Bapak Proklamator? Soekarno, Bapak Soekarno. Proklamasi ya. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi kalau emang mau dimusyawarah dengan cara seksama, dulu mungkin itu ya, sekarang entah masih ada pun. Ya itu ya sudah, dia rekomendasikan ke saya satu buku yang memang harus saya baca mungkin ya, dan saya pun nggak tahu penting nggak buku ini. Ini yang dia suruh baca ke saya. Tahu kalian ini apa? Buku lah. Setidaknya kita tuh udah tahu yang tertulis di sini, apa yang sudah dibentuk. Mungkin ini buku yang dulu ya, bukan sebelum direvisi. Sekarang kan udah banyak direvisi. Hukum baru sih. Kita lengkap referensi penting revisi hukum. Pasal 3I, sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. 1000 halaman lebih. Efek bertemu sama teman, jumpa sama teman fakultas hukum, disuruh baca buku 1000 lebih, 1000 ya, 1000 lebih. Kok 1000 sih? 1000, 2000, 3 biru. Jadi ya setelah saya membaca nanti, kalau memang ada yang mau saya nanya sama kalian, nantilah ya saya nanya. Kan di sini banyak yang fakultas hukum kan, kita bisa tukar pikiran.
Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.